Manusia kan 10 alam Pak Bu yang dilewati. Alam namanya tersebut lahud, alam jabarut, alam malakut, dan juga alam af'al atau alam ruh atau alam nyawa. Kemudian juga dipindah lagi kepada alam namanya alam misal atau alam ayah atau alam bapak. Makanya yang ngandung tuh duluan bukan perempuan. Yang ngandung itu duluan laki-laki. Cuman kita selalu konotasinya kalau orang ngandung besar perutnya, kan itu dia masalahnya. Padahal banyak bapak-bapak besar perutnya belum tentu bunting. Nah, jadi ini pengertian mengandung itu supaya kita pahami. Ya. Kemudian baru namanya dipindah lagi ke alam ijisan namanya, atau alam rahim atau alam ibu. Pada saat tersebut di alam rahim, kata Nabi hadis yang sahih, pertama namanya nuqtah. Ya, titik, baru nutfah setetes. Kholqah baru darah, mukhalaqah segumpal daging. 120 hari ditiupkanlah oleh malaikat Jibril ruh daripada jabang bayi itu. Ingat ya, 120 hari ditiupkan ruhnya, bukan dibuat ruhnya. Awas hati-hati. Ruh itu sudah ada kian. Setelah diciptakan Nabi Adam, ruh sudah dijadikan Allah, cuman disimpan tetap. Ya, sama dengan kita tadi, ini susu, kue, semua tadi udah ada, cuman belum dipersilakan, belum ditaruhkan. Kenapa? Belum ada orangnya. Paham ya kan? Ya. Jadi jangan kita beranggapan ruh itu diciptakan Allah pada saat 120 hari. Salah kajiannya, saudara hadirin. Ruh sudah ada kian, saudara hadirin. Tinggal digeser. Jadi 120 hari jabang bayi dalam kandungan, ditiupkanlah tersebut ruhnya. Ada namanya ruh sultaniyah, ruh idopi, ruh jasmaniyah, dan ruh ruhaniyah. Nanti beda-beda dia. Ya, belum hidup betul dia, orang serap-serapnya dia. Nanti mulai perempuan rasanya gatal. Sudah ditiupkan ruh jasmaniyah, mulai terasa gatal-gatal dia. Itulah sebabnya perempuan kalau hamil muda senang kali dia dihapus-hapus perutnya oleh suaminya. Yang tak bagus jangan suami orang ngapus-ngapusnya, karena memang gatal. Ya. Nah, kadangkala suaminya kurang paham, istrinya bolak-balik megang sisir, apalagi burus kawat. Biar bagaimana jelek nanti perutnya ibu-ibu, saudara hadirin. Pasti boleh dicoba itu. Nah, hitam-hitam segala macam. Nanti bisa juga anaknya lahir botak, orang dibolak-balik sisir-sisirnya. Nanti ditirupkan lagi tersebut ruh namanya ruh ruhaniyah, timbullah selera. Inilah istilahnya ngidam. Ini kaji astagfirullah. Ini anak-anak belum apa kan, tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan ya kan. Timbullah perasaan tuh ngidam. Ini pun sampai sekarang belum bisa ini diriset dengan medis. Kenapa anak itu yang begini-begini? Tapi kenyataannya, kalau nggak nanti dapat tersebut, ngence saja anak itu, saudara hadir. Ya, yang anehnya kadangkala tidak bisa dipikirkan oleh pikiran kita, Pak Bu. Istri kita ngidam, kepingin mangga, dicarikan mangga, ya udah, orang dia bukan kepingin untuk dimakan, cuman nengok mangga, udah. Kita kadang-kadang dongkol, ini mangga, ya udah taruh situ, aku cuma kepingin nengok kok. Yang lebih parah lagi, ngidam ibu-ibu tuh kadang-kadang benci nengok suaminya, baunya minta ampun, ya kan Bu? Ada. Suruh pergi aja bau kali. Kalau saya dulu pula tidak. Kalau istri ngidam, wangi kali rasanya saya katanya. Asal tidur di bawah ketiak saya, saudara hati. Hah? Beda-beda memang ya kan. Padahal mambu tenan, wangi kali. Udahlah.
Ya mungkin beda doanya, itu dia. Nah ini sudah timbullah ngidam. Nanti baru ditiupkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril ruh sultaniyah dengan ruh idopi namanya. Inilah bahasa Al-Qur'an itu jiwa yang tenang, baterai aslinya. Nah, baterai aslinya Saudara hadir. Sudah ditiupkan tersebut baterai aslinya, mulailah menggeliat-geliat tersebut. Kadang-kadang pindah, kadang-kadang begini, tapi belum sempurna. Kukunya belum sempurna kali sudah ada, tapi masih belum sempurna. Mulai geliat-geliat tersebut. Inilah kalau bisa sebelum 120 hari, tadi supirnya harus betul. Mau kepingin laki-laki apa perempuan? Tapi kadang-kadang kita disuruh doa aja pun, alah doa-doa Pak Ustaz nggak sempat kebelet. Nah ini dia kadang-kadang. Ya wes lah, mau bilang apa? Diajari yang bagus. Ini kalau sudah tahu kaji begini Pak, kepingin rasanya muda lagi balik. Untuk apa? Mempraktekkan ajaran Islam itu dengan sebenarnya. Iya, mempraktekkan. Makanya sebenarnya orang berumah tangga, sebelum berumah tangga itu diberikan yang sebenarnya penyuluhannya yang sesungguhnya. Supaya tahu ilmunya. Ini suruh tersebut berdoa saja. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana qina. Itu saja dia jari doa pun kadang-kadang gak sempat Pak Ustaz. Cobalah. Lahirlah anaknya pun anak kebelet. Itu dia tadi. Dekat kursi lahirnya dibuatlah tarigan, kursi tarigan. Pas bikin adonan kue, lagi ngocok tarigan. Itulah dia. Jadi di dalam tersebut jabang bayi itu dalam rahim 9 bulan 10 hari, 280 hari lamanya Saudara hadirin. Kecuali Imam Syafi'i itu hampir tersebut lewat 9 bulan, hampir 10 bulan Saudara hadirin. Ya, ada orang yang matang betul, ada orang memang tidak. Nah, zikirnya tersebut di dalam tidak ada yang lain kecuali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu sajalah zikir itu. Kalau sholat belum ada. Kan sholat perintah sholat kan belum ada. Maka zaman dulu pun sholat belum ada. Sholatnya sholat eling. Sebelum turun baginda Rasulullah Isra dan Mi'raj. Sudah ada sholat tuh, tapi sholat eling istilahnya. Maka sampai sekarang agama apapun Pak Bu itu ada elingnya. Agama Hindu hebat itu malam-malam biar tahu. Bukan tanggung. Rap ditaruhkannya sesuai dengan ajaran agamanya. Ngeling, bukan main-main. Inilah kajian ma'rifatnya. Islam harus sempurna. Syariat prakteknya, tapi hakikat iktikadnya harus seperti itu dia. Ada agama syariatnya aja, ada agama hakikatnya aja, tak sempurna saudara. Nah, ini jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, kenapa kok orang-orang pejabat korupsi? Manalah tahu aku Pak Mi. Iya kan, manalah tahu awak. Awak tak pernah merasakan pejabat. Kalaupun pejabat, perenakan jawabata, itu aja ya. Iya, kadang susah jawabnya, itu masalahnya. Ya. Jadi kenapa korupsi? Ya saya sendiri pun tidak. Apakah tanggal syahadatnya Pak Ustadz? Syahadatnya tak tanggal. Cuman nanti pada saat di akhirat ditanggalkan Allah syahadatnya karena dosanya banyak kali. Di medsos itu sering diposting, jangan anggap remeh walaupun ibadahmu sekecil apapun. Sebenarnya yang bagus itu bukan itu bahasanya. Jangan anggap remeh walaupun dosamu sekecil apapun. Nah itu dia. Karena itu dosa kita jangan anggap remeh walaupun sekecil apapun. Bukan pahala yang sebenarnya. Sekecil apapun dosamu jangan anggap remeh. Bukan tanggung-tanggung. Ya. Kalau yang namanya pahala nggak perlu tersebut ibadah, nggak perlu dipikirkan, diamalkan yang perlu. Kalau dosa perlu dipikirkan, apalagi dipraktekkan. Nah itu dia. Ya.
Nah ini yang merupakan tersebut yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi, apa tadi? Oh, apa perlu syahadat lagi? Tidak perlu. Kalau syahadat itu memang wajib, bolak-balik ulang-ulang, cuman pemahamannya. Makanya kalau ada pengajian-pengajian sebelum kita masuk disyahadatkan, itu tidak perlu. Yang perlu itu kita perbaharui pemahaman syahadat kita, itu dia. Caranya Pak Ustadz, syahadat Rasul artinya syahadat persaksian. Tahu kita siapa yang menyaksikan kita waktu kita mengucapkan persaksian itu. Siapa itu Pak Ustadz? Diri kita. Ya, jadi kalau bahasa tasawufnya nanti, Bapak sudah bisa ingat diri Bapak sendiri waktu kita bersaksi pada Allah. Itulah syahadat Rasul. Syahadat utusan, syahadat persaksian, saudara hadir. Jadi kalau belum bisa seperti itu, ya tunggulah kajiannya nanti sampai ke sana. Karena kajian kita siap dulu rukun Islam, syukur Islam siap, nanti baru rukun ihsan. Kan dulu kan pernah saya sampaikan 3. Waktu duduk Nabi begini, mendekat-dekat duha, bersama dengan sahabat-sahabat, sekonyong-konyong, tiba-tiba datanglah seorang anak muda berjubah putih. Nggak tahu dari mana rimbanya, ram. Saking dekatnya dengan baginda Rasulullah Muhammad, hampir ketemu lututnya. Yang lain pada heboh, gosip istilahnya. Siapa itu? Siapa itu? Kira-kira begitulah sahabat. Mana aku tahu, mana aku tahu. Nah, ditanyalah oleh malaikat Jibril yang nyamar jadi anak muda tadi. Mahwal Islam, mahwal iman. Dijawablah oleh Nabi. Itulah rukun iman itu. Cikal bakal, akidah, tauhid kita saudara hadirin. Mahwal Islam dijawablah oleh Nabi. Itulah cikal bakal ibadah atau syariatnya. Jadi iman itu hakikatnya. Islam itu ibadahnya, prakteknya. Mahwal ihsan, ihsan itu akhlaknya. Bisa seolah-olah berdialog kita dengan Allah. Nah itulah nanti bakal kajian. Tapi tuntas dulu rukun Islamnya. Supaya nanti al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak, kata Nabi. Bila kamu beribadah, rasakanlah seolah-olah dapat melihat Allah. Kalau tidak, rasakan Allah melihat kamu. Kalau belum bisa kita mengenal diri kita, belum bisa dirasakan ini. Tapi kalau sudah dapat kenal, insya Allah pasti. Nah ini dia saudara hadirin ya. Nah mudah-mudahan mari kita tutup doa.